Perkenalkan, nama saya Ica Berliana Putri Maharani dengan NIM akhir 039 kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen linguistik. Yang pertama kita akan membahas tentang fonologi. Nah, fonologi sendiri merupakan cabang bahasa yang mempelajari tentang bunyi dalam bahasa. Nah, pembidangan dalam fonologi tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fonemik atau kita bisa sebut fonem, dan yang kedua adalah fonetik. Nah, fonemik sendiri merupakan ilmu yang mempelajari bunyi, ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda suatu makna. Nah, contoh fonemik sendiri adalah yang pertama adalah bau, mau, dan yang kedua adalah tari serta nari. Nah, fonetik merupakan ilmu bahasa yang mempelajari bunyi tanpa memperlihatkan atau tanpa memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda makna. Morfologi ini mempelajari bentuk-bentuk kata serta pembentukan kata. Morfologi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah morfem, morf, serta alomorf. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang morfem. Morfem sendiri adalah unit terkecil yang tidak bisa terbagi lagi. Morfem sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama morfem bebas. Nah, morfem bebas ini kata yang tidak bisa berdiri lagi atau tidak bisa berdiri sendiri. Contoh morfem bebas sendiri adalah kebun. Nah, ini adalah morfem terikat. Morfem terikat itu adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus diberi kata imbuhan, yang bercontoh berkebun. Yang kedua adalah morf. Morf sendiri adalah bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya. Contoh morf sendiri adalah menggali, meng dan gali. Serta yang ketiga adalah alomorf. Alomorf sendiri adalah bentuk kata umum yang memiliki variasi imbuhan. Contohnya seperti bekerja, berasal dari ber dan kerja, dan tidak mungkin kita membaca menjadi bekerja karena itu akan menjadi peleburan ber menjadi be dan tersusun dengan kata bekerja. Sintaksis sendiri merupakan bagian ilmu yang mengkaji tentang kata dan dikelompokkan membentuk frasa, klausa, serta kalimat. Yang pertama adalah kata. Kata sendiri merupakan satuan terkecil yang dapat menjadi komponen pembentukan suatu sintaksis yang lebih besar. Nah, contoh dari kata sendiri adalah gelas, bantal, sapu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah frasa. Frasa sendiri merupakan kata kerja yang tanpa subjek atau tanpa predikat. Contohnya sendiri merupakan rumah besar, tali panjang, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah klausa. Klausa sendiri merupakan kumpulan kata yang mempunyai predikat atau memiliki sebuah subjek. Contoh-contohnya seperti aku mencuci, Siti mengangkat ember, seperti itu. Nah, yang terakhir ada kalimat. Nah, kalimat sendiri merupakan satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatukan makna yang lengkap dan harus memiliki subjek serta memiliki predikat. Contoh-contohnya seperti Rudi memperbaiki kipas angin yang sedang rusak. Semantik ini merupakan cabang linguistik yang mempelajari tentang makna tanda bahasa. Nah, tanda bahasa ini dapat dilihat dengan teori segitiga makna, yang mana dalam segitiga makna ini terdapat lambang dan konsep itu terdapat hubungan langsung, sedangkan simbol dengan referen itu tidak memiliki hubungan langsung karena harus melalui konsep. Nah, contoh-contoh semantik sendiri ketika kita melihat suatu objek yang dimana misalnya objek itu ada cat, maka yang ada di pikiran kita itu tidak bisa atau bisa jadi tidak sama dengan konsep pemikiran orang lain. Mungkin yang ada di pemikiran, mungkin ada yang berpikir cat itu adalah kucing atau bahasa Inggrisnya kucing, dan ada juga yang memikirkan bahwa cat itu adalah cat rambut atau cat tembok. Pragmatik ini memaknai sebuah tutur kata yang tergantung dengan konsep dan pemikiran seseorang. Contohnya ada hadis buang air besar di belakang, yang berarti buang air besar itu kencing di kamar mandi di belakang, dan bisa jadi buang air banyak di belakang, tergantung konteks seseorang atau tergantung pemikiran dari seseorang.